Ini yang saya gambarkan Indonesia, itu kita inginnya Indonesia adalah bersatu dan maju, bangsa yang besar ini. Itu ada viral ya, Spaso yang video itu menekankan pentingnya keutuhan bangsa ini dalam keberagaman. Dan saya pikir hanya yang beragam akan mendapatkan kekuatan ya selama kita bisa menjalinnya dengan baik. Dan LPDP akan mendukung ini. Kita punya program afirmasi untuk mendukung agar bangsa ini terus bersatu, no one left behind, disabilitas, prasejahtera, maupun yang tinggal di daerah tertinggal, seperti yang baru kita kunjungi dengan tim ya di seluruh Indonesia. Dan tidak hanya ucapan mulut, kami buktikan bahwa tahun 2022 LPDP merekrut orang asli Papua 205 hanya dalam waktu 1 tahun. Sementara orang asli Papua yang direkrut LPDP selama 10 tahun sebelum tahun lalu itu hanya 157. Jadi yang kita lakukan tahun lalu 205 itu melebihi capaian kita untuk rekrutmen orang asli Papua selama 10 tahun terakhir. Dan ini akan terus kita genjot untuk Nias, untuk Sulawesi Barat, untuk Maluku, NTT sudah cukup keren rekrutmennya untuk kawan-kawan prasejahtera dan juga disabilitas. Nah, tentunya Indonesia tidak hanya ingin bersatu, yang harus kita jaga baik-baik, tapi juga harus maju. Nah, maju itu menurut kami ada 2 sisi sektor publik, sisi sektor private. Bangsa sebesar Indonesia tidak akan maju kalau industrinya tidak maju. Sektor publik terus kita dukung, ya. Ini perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan, ya, keagamaan, keamanan segala macam, kementerian lembaga terus kita dukung. Kemudian di sektor real kita fokus pada apa yang diarahkan oleh orang Jawa Tengah yang kebetulan jadi presiden, Pak Jokowi. Hilirisasi industri. Ya, bahan mineral yang ada di bawah tanah tidak boleh langsung diekspor, harus diolah dulu. Hilirisasi pertanian yang di atas tanah. Ya, hasil bumi harus diolah dulu agar nilai tambahnya menjadi milik bangsa Indonesia. Di atas tanah, di bawah laut, di bawah air, industri perikanan. Ya, harus diolah dulu agar nilai tambahnya kita makan. Hilirisasi industri. Industri kesehatan harus terus kita dorong, industri digital, industri hijau, pangan, green energy, itu terus kita dukung. Ini yang akan menjadi fokus dari LPDP dalam mengembangkan sektor real. Termasuk di dalamnya adalah penciptaan wirausaha baru. Jadi kami berpikir sebenarnya kalau seluruh lulusan PTN-PTS di Indonesia 25% jadi entrepreneur, maka 5 tahun, 10 tahun lagi Indonesia akan maju dari sisi pengangguran akan berkurang drastis, nilai tambah akan meningkat drastis. Ini yang harus terus kita dorong, karena pengangguran masih cukup tinggi, pengangguran terselubung apalagi gitu ya. Startup harus terus kita dorong kalau kita ingin memajukan bangsa ini. Sehingga beasiswa kita ada afirmasi, targeted, dan umum. Ke depan beasiswa targeted akan membesar, walaupun yang masuk adalah orang umum. Ya, tidak mesti harus PNS TNI Polri, ada khusus untuk PNS TNI Polri, tapi bidang-bidang industri, bidang-bidang yang lain ini bisa dimasuki oleh kawan-kawan yang dari umum, tapi dengan tema-tema yang targeted, tema-tema prioritas nasional. Ya, ini sudah kita mulai sejak tahun lalu dan terus kita perbanyak tahun ini ya, yang tadi saya sampaikan. Ini gambaran saja selama 2 tahun, 3 tahun terakhir, dana abadi yang dikelola LPDP meningkat lebih dari 2 kali lipat. Ini bukti bahwa komitmen pemerintah Indonesia itu terus tinggi dan makin tinggi untuk menyisihkan dananya untuk dimanfaatkan untuk kawan-kawan ini bisa bersekolah baik di luar negeri maupun dalam negeri untuk meloncatkan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju dan maju di tahun 2045. Ya, ini bersyukur juga di tengah pandemi pun meningkat, justru makin meningkat ya waktu tahun 2020, 2021 maupun 2022 yang lalu. Dan dana abadinya tidak hanya untuk pendidikan, tapi juga untuk penelitian, ada dana abadi perguruan tinggi,
dana kebudayaan, ada juga dana pesantren yang tahun ini dan bisa digunakan tahun depan kita tambahkan dalam portofolio dana abadi kita. Tahun depan insya Allah akan menjadi 139 ya, tambahannya 20 triliun lagi. Jadi terus meningkat rekan-rekan. Nah kalau meningkat ini kelihatannya besar, tapi kalau kita lihat size dari bangsa ini, contohnya yang mendaftar tahun lalu, tahun 2021 di akhir itu pendaftarnya 6.000, di awal 2022 pendaftarnya 9.000, di pertengahan 2022 pendaftarnya 13.000. Jadi pendaftarnya terus meningkat, yang kita rekrut hampir 6.000. Jadi masih ada kira-kira 2/3 lagi yang membutuhkan, tapi kita harus memilih yang terbaik untuk kita kirimkan ke luar negeri. Ini 35.000 ya, peningkatannya cukup tajam, yang ongoing juga tajam ya, 6.000 sekarang ongoing. Beberapa tahun lalu baru 3.000, sekarang sudah 6.000-an. 5.900. Ini alumni kita, ini Bu Juni yang sangat paham, kira-kira 1/3 atau 40% itu bergerak menjadi dosen atau peneliti, dan itu bagus ya. Kemudian ada kira-kira 25% begitu sebagai sektor publik ya, PNS, TNI, Polri ya, 24,4%. Artinya memperbaiki, harapan kami memperbaiki sektor publik ya setelah disekolahkan oleh LPDP. Kemudian sektor privat ada sekitar 1/3 ya, 34, 36 ditambah dengan sektor keempat ya, LSM, NGO. Ini untuk menggerakkan sektor real. Jadi kami juga ingin terus baik swasta maupun BUMN, sektor real maupun startup ya, ini harus terus kita dorong agar bangsa ini terus maju secara ekonomi tentunya. Alumni kita ada 16.000 lebih, tersebar dari Merauke sampai Sabang. Saya pikir di seluruh provinsi ada semua. Ini program native, ini udah saya sampaikan, saya lewatin saja. Ini tersebar ya. Nah, jangan lihat ini Jawa Tengah 18,7 kalah dengan Jawa Barat begitu, karena memang penduduk Jawa Barat lebih tinggi. Jadi kalau ditanya kenapa katakanlah Maluku Utara prosentasenya 0,6%, ya memang penduduknya lebih kecil kan dibanding yang lain. Tapi tentunya kita ingin terus mendorong agar secara proporsional lebih ya di daerah-daerah yang tertinggal, karena memang mereka membutuhkan istilahnya masa kritikal ya, critical mass untuk menggerakkan bangsa. Jadi saya ingin untuk daerah-daerah yang afirmasi ada 96 kota kabupaten, ya minimal setiap tahun itu ada 5-10 gitu ya yang direkrut, sehingga mereka menjadi agent of change ya, agen perubahan untuk daerah-daerah tersebut. Jadi kalau direkrut baru 1-2 kan mereka serasa sendiri ya. Kalau sudah mulai 5-10 itu keren, maka itu kita kejar terus agar kawan-kawan dari daerah tertinggal itu bisa mengajak saudaranya, temannya, sahabatnya, siapapun mari mendaftar ke LPDP, tentunya bagi yang membutuhkan. Ini saya pikir sangat bisa dipahami ya. Banyak beasiswa co-funding, beasiswa partial funding juga kita dorong. Teman-teman yang merasa punya tabungan cukup mampu bayar setengahnya, maka setengahnya bisa dimintakan ke LPDP. Ini akan kita dorong. Kemudian untungnya apa? Maka 2N+1-nya ya kita kurangi karena N-nya berkurang begitu. Jadi Anda mendapatkan insentif juga untuk membiayai diri Anda sendiri sehingga akan makin banyak. Dan kami sedang berpikir 2023 ini akan meluncurkan student loan. Jadi makin banyak teman-teman yang bisa tersentuh bagi yang mampu atau nanti merasa mampu setelah lulus, maka mereka bisa mengembalikan loan-nya dengan kita bisa mulai pilot project untuk beberapa area dulu ya, student loan. Ini terus yang kita kembangkan sangat inovatif untuk bangsa ini. Saya pikir ini tidak perlu, saya yakin beasiswa LPDP cukup generous ya. Harapan kami tidak sampai memanjakan. Ya, untuk yang dokter Anda mendapatkan dukungan untuk pasangannya juga begitu. Tapi jangan ini menjadikan Anda cengeng atau Anda menjadikan Anda manja. Ini saya memang ada beberapa sinyal bahwa teman-teman menjadi egois
Kalau ada acara itu tanyanya tentang kenapa living loan saya sekian, kenapa ini, nggak pernah mikir yang lebih besar dari itu. Harusnya kan pernah, wah syukur alhamdulillah ya LPDP hadir. Pak, tapi saya akan ini kurang karena ini kan gitu ya, kira-kira harusnya tipe-tipe orang yang pejuang tangguh gitu loh. Jangan apa-apa, apalagi nanti ada yang tanya gini, Pak, setelah Bapak LPDP nyekolahkan saya master doktor, kemudian saya lulus, carikan dong Pak kerjaan untuk saya. Nah, seperti ini bukannya Anda memecahkan masalah gitu ya, justru Anda menambah masalah lagi gitu. Tugas kita semua ini memecahkan masalah, segala masalah bangsa. Anda udah terdidik S2, S3, kalau bukan kita siapa lagi? Ya, ini yang mari harus kita camkan rekan-rekan menjadi champion, menjadi pejuang tangguh. Ini yang saya ingatkan, waktu Ardika kan awardee LPDP ya, saya nggak tahu tahun berapa, Sinta tahun berapa ya diterima LPDP ya? Saya Saya 2016. 2000, Sinta berapa? saya 2021 Yes, itu cukup. PK dengan jenengan juga. Cukup. 2021, aku nggak tahu 2016 karena aku belum masuk LPDP. Tapi kalau 2021 saya yakinkan ya, Sinta, kamu harus menjadi saksi ya. Kita ingin mendapatkan putra-putri terbaik bangsa yang muda, tentunya ada urusan umur ya. Muda itu relatif. Kalau dia doktor lebih tua batasnya, kalau dia profesional lebih tua gitu kan. Kalau PNS juga kita berikan kelonggaran. Untuk afirmasi juga kita berikan sedikit kelonggaran. Kenapa ini penting? Kami berkaca pada contohnya Bung Karno, Bung Hatta aja. Itu kan dua-duanya anak muda ya. Anak muda yang mampu bergaul dan berkolaborasi, berkompetisi, bersaing, berdiplomasi, berdebat di ranah global. Maka kita ambil aja kemampuan bahasa Inggrisnya kan harus keren. Sehingga ada syaratnya bahasa Inggris. Untuk teman-teman yang afirmasi, bahasa Inggrisnya nanti ditambahin gitu kan. Jadi kami ingin Anda seperti Bung Karno dan Bung Hatta, representasi ya ini ya. Orang yang memang berani berjuang untuk bangsa ini di ranah global gitu. Dan tentunya terdidik ya, Bung Karno, Bung Hatta juga terdidik. Yang satu didikan dalam negeri, yang satu didikan luar negeri. Jadi kita juga sama, Anda boleh mau ke luar negeri, mau ke dalam negeri, silakan yang terbaik. Kalau tanya, Pak, ini kurang Pak kita di dalam negeri, saya harus ditambahin ini, ada pertanyaan seperti itu. Saya bilang, lu Anda sendiri yang milih. Anda boleh kok ke luar negeri, dalam negeri, dan masing-masing kan punya kelebihan kekurangannya. Ya kalau ada yang kurang kan Anda tahu kurangnya apa, tambahin dong gitu kan. Misalnya Pak kurangnya bahasa Inggris gitu kan. Ya silakan aja tambahkan dirimu bergaul di ranah bahasa Inggris kan. Jangan menyerahkan kebaikanmu itu pada orang lain gitu. Jadi itu yang aku bilang tipe yang manja, yang tidak mau berjuang hanya meminta saja gitu. Yang luar negeri ada kekurangannya nggak? Ada juga kan. Bagaimana koneksinya dengan agenda bangsa ini terus kita bantu gitu. Artinya Anda harus tahu sendiri apa yang kurang dari program Anda dan kemudian Anda menjadikannya sempurna di matamu gitu ya, di diri masing-masing. Itu yang ketiga tadi ya, terdidik, muda dan juga ranah global. Yang keempat, LPDP ingin mendapatkan putra-putri terbaik bangsa yang patriot bangsa, yang selalu ingin melihat bangsa ini bersatu dan maju. Ya, kira-kira itu ya Sinta ya yang kamu rasakan selama seleksi ya. Itu 4 karena orang-orang terdidik yang pengkhianat bangsa juga banyak. Zaman kemerdekaan banyak juga orang terdidik yang membela penjajah. Sekarang juga banyak orang-orang yang terdidik kerjanya bikin hoaks, membuat kisruh, membuat ruwet, membuat gelap, bukan mencerahkan, bukan menerangi. Ya, ini yang harus Anda camkan bahwa Anda harus menjadi patriot bangsa, mendorong, menjaga bangsa ini terus bersatu dan maju. Dan yang terakhir, ini Sinta pasti tahu betul, di wawancara, Anda diminta sebenarnya ya, selain kontribusinya, Anda dinilai juga apakah Anda tipe champion, apakah Anda percaya diri, apakah Anda pejuang tangguh, apakah Anda optimis, apakah Anda kerjanya cari alasan aja, blaming others itu ya, menyalahkan orang lain. Itu dicek waktu wawancara. Jadi proses seleksinya ini benar-benar untuk mendapatkan orang-orang terbaik yang kira-kira nanti berjuang kembali ke Indonesia untuk memajukan bangsa ini. Benar ya Sinta gitu ya? Jadi as simple as that. Bagi yang belum punya LOE maka Anda dites akademiknya, tes bakat skolastik. Kalau dulu Sinta punya LOE nggak waktu daftar? Mboten, Pak. Nah, maka kamu ikut tes bakat skolastik ya.
Alhamdulillah lulus kamu ya, Sinta ya. Itu kan ya matematika singkat, logika gitu kan, nggak aneh-aneh kan ya Sinta ya. Nggak ada yang aneh-aneh, semuanya lurus sekarang untuk mendapatkan putra-putri terbaik bangsa. Ini yang ingin saya sampaikan ya, ini penting. Terima kasih undangannya dari Kelurahan UNS dan Kelurahan Semarang ini, 2 kelurahan walaupun berjauhan gitu ya. Ini pas waktunya 25 Januari akan kita buka. Ya, kenapa Januari kita majukan karena ada yang kuliah rupanya di bulan Juli, sehingga kalau kita umumkan Juli terlalu mepet. Yang Belanda, beberapa universitas itu kuliahnya di bulan Juli. Sehingga ini bisa kita umumkan nanti di bulan Juni. Sehingga yang kuliah Juli masih cukup waktu untuk mengurus visa dan segala macam. Tahap keduanya nanti akan kita buka, begitu tutup 8 Juni, 9 Juninya kita buka untuk periode yang kedua. Nah, di luar ini akan ada rekrutmen-rekrutmen yang lain ya, contohnya dokter spesialis, ini nanti akan ada dokter spesialis. Untuk program-program khusus yang co-funding tadi akan kita lakukan di luar seleksi rutin ini. Karena kita udah jelas kuotanya berapa. Ini ya, kira-kira Anda camkan, boleh foto ini, dan kemudian terakhir, seleksi administrasi ini sering menggagalkan. Lengkapi seluruh dokumen dan penuhi seluruh syarat ya, kalau ada TOEFL-nya harus sekian. Jangan sekali-kali melakukan tindakan yang tidak jujur. Karena kalau ketahuan Anda akan di blacklist. Lebih baik Anda jujur, kalau gagal coba lagi, ada yang nyoba 10 kali baru berhasil, ada yang nyoba sekali juga langsung berhasil. Ya, intinya ini adalah kompetisi by merit sistemnya kita jaga, profesionalisme kita jaga dalam proses seleksi. Itu kira-kira yang ingin saya berikan. Saya tidak tahu apakah Bu Juni mau langsung atau nanti sekalian tanya jawab. Saya persilakan Bu Juni. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan. Saya akan ada tanya jawab, boleh kalau ada yang penting-penting, ada yang angkat tangan tuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.